Oke, di video kali ini gue kedatangan sebuah laptop dari Acer yang memang udah menggunakan AMD Ryzen AI 300 series. Laptop ini juga sebetulnya udah gue sempet bawa kemana-mana untuk roadshow, untuk mendemokan si AMD Ryzen AI 300 series, karena memang efisiensinya yang sangat baik. Apa itu laptopnya? Ini adalah Acer Swift 14 AI SF1461T. Saat gue demoin laptop dalam beberapa roadshow, gue tuh menggunakan versi AMD Ryzen AI 9 HX370. Tapi yang kedatangan di gue ini agak sedikit berbeda, karena laptop yang datang ke gue ini menggunakan versi AMD Ryzen AI 9 365. Apa aja perbedaan dari prosesor ini? Yang pertama itu untuk AMD Ryzen AI 9365 prosesor, dia memiliki total 10 core 20 thread dengan arsitektur Zen 5. Yang berarti selisih CPU-nya hanya beda 2 core aja dari HX370. Arsitektur Zen 5 sendiri terkenal dengan efisiensinya yang luar biasa bagus dan cepat baik di desktop ataupun laptop. AMD Ryzen AI 9365 prosesor juga memiliki iGPU dengan arsitektur RDNA 3.5 dengan total 12 compute unit, atau bisa juga kita sebut sebagai Radeon 880M Graphics. Peningkatan dari segi iGPU sebetulnya secara compute unit gak terlalu berbeda jauh dari si Radeon 780M Graphics. Tapi kita udah sama-sama tahu bahwa kemampuan dari si Radeon 780M aja itu udah cukup kenceng, bahkan di low power aja masih bisa sangat-sangat diandalkan. Prosesor ini juga tetap diberikan NPU dengan generasi terbaru, yaitu XDNA 2 yang diklaim bisa mencapai 50 TOPS. Kalau kita ngomong ini dari segi desain, laptop ini tuh punya desain yang cukup polos, tapi nggak bisa dibilang polos-polos banget sih. Karena memang ada beberapa sentuhan-sentuhan detail yang memang diberikan oleh Acer. Misalnya seperti area atasnya yang sebetulnya nggak rata, tapi agak melengkung sedikit di bagian atasnya karena ada modul kamera di bagian atasnya itu. Tapi kalau kita bicaranya corak-corak, itu memang nggak ada yang aneh-aneh karena ini memang bukan laptop gaming. Laptop ini juga termasuk compact untuk ukuran 14 in sebetulnya, karena dimensinya sendiri itu ada di angka 31,3 kali 22,2 kali 1,79 cm dan beratnya hanya 1,32 kg aja. Keyboardnya ini udah dilengkapi dengan backlit yang ukurannya cukup besar dan berjarak untuk keycapsnya. Dan tentunya karena ini laptop terbaru yang udah mendapatkan dukungan AI dan termasuk dalam kategori Copilot Plus PC, kalian juga bisa mengakses fungsi AI secara cepat melalui tombol Copilot di bagian keyboardnya. Touchpad-nya juga menarik ya, karena touchpad-nya ini katanya udah ada Corning Gorilla Glass-nya dan ukurannya lumayan besar sih, tapi nggak terlalu besar-besar banget. Dan ini touchpad memiliki activity indicator gitu, jadi bisa nyala-nyala ketika kita menjalankan aplikasi tertentu. I/O-nya juga untuk USB sebetulnya ada banyak ya, total ada 4 USB yang kita dapatkan, 2 diantaranya USB Type A 3.2 dan 2 diantaranya lagi itu adalah USB 4. Tapi kita belum mendapatkan micro SD reader ataupun card reader di sini. HDMI 2.1 juga udah disediain, jadi ya paling tinggal card readernya aja. Padahal dari segi layar sih ini punya dukungan yang cukup bagus sih. Udah punya color gamut 100% sRGB, udah touchscreen, resolusinya 1920 x 1260 Hz, panelnya IPS, dan ini hinge-nya bisa dibuka hingga 180 derajat. Sebetulnya ada versi OLED untuk Acer Swift 14 AI ini, dan semoga sih Acer bisa masukin juga versi OLED-nya biar laptop ini tuh jadi kelihatan jauh lebih menarik lagi. Untuk webcam seperti biasa di kelas ini, Acer tuh memberikan webcam dengan resolusi tinggi di resolusi 1440p. Ditambah lagi ini juga udah mendukung studio effect ya, karena ada NPU-nya juga. Jadi kita bisa mengaktifkan background effect seperti background blur misalnya, atau automatic framing juga itu bisa. Dan kalau kalian agak ribet untuk mengaktifkan si studio effect ini, Acer juga udah menyediakan yang namanya Acer Quick Panel. Jadi bisa langsung mengaktifkan atau menonaktifkan fitur studio effect melalui Purified View dan juga Purified Voice untuk audio noise cancellation. Spesifikasi lengkap untuk komponen laptop ini itu menggunakan CPU AMD Ryzen AI 9 365 prosesor dengan integrated graphics, yaitu adalah AMD Radeon 880M Graphics. Ada NPU XDNA 2 up to 50 TOPS, RAM-nya 32GB, LPDDR5X 7500 MB transfer per second, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.4. Tentunya juga laptop ini udah dilengkapi dengan sistem operasi Windows 11 dan juga pre-install Microsoft Office Home Student 2024. Jadi bisa dibilang secara package laptop ini udah siap banget lah untuk dipakai karena sistem operasi udah dikasih. Untuk dipakai kerja juga Microsoft Office itu udah ada bawaannya dan bahkan dikasihnya versi terbaru yaitu versi 2024. Cuma kalau kita bicaranya opsi upgrade, mungkin ini adalah salah satu hal yang memang harus dikompromikan sama kalian, karena untuk opsi upgrade hanya tersedia 1 kali M.2 aja, bukan 2. Jadi kalian cuma bisa ganti SSD bawaan dari laptop ini. Untuk utility seperti biasa, ini ada Acer User
Sense, yang mana kalian dapat menggunakan beberapa profile performance untuk mengatur performance-nya. Tersedia juga Experience Zone untuk menjalankan aplikasi AI yang memang udah terintegrasi, contohnya seperti Live Art misalnya. Lalu untuk daya tahan baterainya, saat gua ngetes menggunakan Prokion Benchmark, itu bisa dapetin angka di sekitar 10 jam untuk video playback. Ini profile yang gue pakai ialah profile silent, dan angka 10 jam ini untuk Prokion Benchmark adalah angka yang udah cukup panjang ya, mengingat kapasitas baterainya juga sebetulnya nggak terlalu besar di laptop ini. CPU power dari laptop ini bisa dibilang nggak terlalu tinggi ya. Dia powernya tuh di sekitar 45 watt flat. Di awal-awal aja dia sempat boosting memang ke sekitar 70 watt. Temperaturnya juga dia bakalan set rata di sekitar 95 derajat Celcius, tapi ingat ini kalau lagi 3D rendering karena ini lagi stress test dengan Cinebench R23. Paling nggak ini masih berada di bawah junction temperaturnya, yang mana junction temperatur dari CPU ini ada di angka 100 derajat Celcius. Dan kalau kita cek performance-nya melalui Cinebench R23, kemampuan multicore dari CPU ini masih tergolong sangat kencang ya untuk CPU 10 core 20 thread. Angka multicore-nya ada di sekitar 17 ribuan, dan kemampuannya ini masih cukup konsisten. Kalau kalian video editing menggunakan CapCut, ini untuk encoder AV1 dia masih jalannya di CPU ya, jadi memang ekspornya masih cukup lama. Cuma kalau kalian pakainya H264, itu tenang aja, hardware acceleration dari GPU-nya itu bisa dijalanin, jadi kemampuan ekspornya jauh sekali berbeda dengan AV1-nya. Untuk video 1080p berdurasi 13 menit, ini bisa diekspor dalam waktu 2 menit 58 detik aja. Kalau kalian pakainya DaVinci Resolve untuk editing video, ini baru kalian bisa memanfaatkan encoder AV1 dari Radeon-nya. Jadi untuk ekspor video resolusi 1080p menggunakan encoder AV1 itu bisa diekspor dalam waktu 3 menit 36 detik untuk project video yang sama berdurasi sekitar 13 menit totalnya. Kalau laptop ini dipakai untuk computer vision seperti menggunakan YOLO misalnya, di sini gue tesnya pakai Prokion ya. Itu dia bisa dapat inference time di angka 22,55 millisecond jika menggunakan YOLO V3. Untuk penggunaan NPU sebetulnya bisa juga untuk image generation. Di sini image generation yang gue pakai ialah Amuse. Karena di Amuse ini kalian tuh selain image generation, kalian juga bisa menggunakan upscaler yang udah diakselerasi menggunakan XDNA Super Resolution. Yang mana ini akan memanfaatkan si NPU-nya. Jadi kalian nggak perlu nungguin lama-lama lagi untuk upscaling resolusi dari generative image-nya. Di sini gue bisa dapetin waktu sekitar 17,9 detik untuk 4 gambar sekaligus, dan semuanya udah di-upscale menggunakan si XDNA. Nah, kemampuan GPU-nya sendiri, kalau gue tes melalui 3D Mark Firestrike, ini dapat di angka sekitar 7.900-an, hampir ke 8.000. Harusnya ini udah cukup ideal apabila kalian pingin bermain game dengan resolusi 1080p. Dan setelah gue cek untuk kemampuan gamingnya, ternyata memang masih lumayan banget. Contohnya seperti Cyberpunk 2077, di sini bahkan gue menggunakan preset ultra ya. Dan FSR-nya juga FSR quality gitu. Rata-rata FPS yang masih bisa gue dapetin itu ada di angka 40-an. Jadi kalau kalian mau kejar 60 FPS 1080p pun sebetulnya masih bisa jika kalian menggunakan FSR performance atau turunin presetnya mungkin ke preset medium. Lalu Black Myth Wukong bahkan pada preset medium tanpa ray tracing ya di sini ya, menggunakan FSR performance itu gue bisa dapetin rata-rata di 87 FPS loh. Tapi di sini gue hidupin frame generation-nya ya. Kalau nggak pakai frame generation berarti rata-rata FPS dari gamenya itu memang di sekitar 40-an. Cuma menurut gue dapat 40-an FPS tanpa frame generation pun itu sebetulnya masih sangat-sangat baik sih performance-nya. Nah, untuk The Last of Us Part 1 juga di sini gue dapat FPS yang lumayan banget sih pada preset medium. Gue masih bisa dapetin rata-rata di sekitar 49 FPS. Lumayan banget nih. Dan untuk game kompetitif tentunya karena IPC dari Zen 5 juga cukup bagus ya. Maka dari itu untuk game Valorant ini kita masih bisa dapetin rata-rata di sekitar 300-an FPS. 1% low frame rate-nya juga bahkan cenderung masih baik di 160-an. Yang berarti kalau kalian colokin monitor 144 Hz di laptop ini, kalian masih bisa kompetitif tipis-tipis lah. Lalu terakhir untuk NVMe SSD-nya, di sini OEM yang didapetin itu dari WD ya, dengan kode seri SN5000S dengan kecepatan read di sekitar 6 GB per second dan write-nya di sekitar 5,4 GB per second. Angka yang udah cukup kencang untuk sekuensialnya, tapi untuk random 4K-nya sebetulnya masih biasa aja, kecuali untuk random 4K Key 32T1-nya yang memang udah cukup kencang. Lumayan lah untuk laptop sejenis ini. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Swift 14 AI SF1461T ini. Untuk harga resminya itu kalau gue cari-cari di sekitar 21 jutaan. Pastiin aja kalau kalian cari di marketplace itu bergaransi resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun, spare part 2 tahun, dan accidental damage protection selama 1 tahun. Buat gue pribadi laptop ini memang nggak diberikan power limit yang segitu tingginya sama Acer. Tapi di sisi lain menunjukkan bahwa kemampuan dari CPU-nya sangat efisien sehingga performanya masih bisa dijaga dengan
dengan baik. Membuat laptop tipis seperti ini jadi lebih nyaman digunakan, ditambah lagi kelihatannya performa dari iGPU-nya masih luar biasa powerful. Untuk browsing dan entertainment yang mulus hingga pengerjaan produktivitas, prosesor laptop AMD Ryzen AI 300 series prosesor memaksimalkan potensi multitasking pada laptop Ultra Thin Elite. Dan kalau kita bicara hal yang perlu dikompromikan dari laptop ini, tentunya juga ada. Seperti yang gue sebutin tadi, slot untuk M.2-nya itu cuma ada satu aja, sehingga kita cuma bisa mengganti SSD bawaannya. Dan menurut gue laptop ini bakalan jadi jauh lebih menarik lagi semisal memang ada opsi untuk layar OLED-nya. Apabila kalian udah bisa berkompromi dengan hal-hal tersebut, barulah mungkin laptop ini bisa cocok menjadi salah satu opsi pilihan terbaik kalian. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk laptop yang satu ini. Jangan lupa subscribe Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.